Java Institute sampai Sonobudoyo, pusat sumber belajar integral museum. Ya, beberapa masyarakat terkadang memiliki stigma tersendiri kepada museum. Terkadang ia hanyalah dianggap sebagai ruangan yang dipenuhi benda tua dan berdebu. Pandangan ini akan berubah jika Anda berkunjung ke Museum Negeri Sonobudoyo, Yogyakarta. Keramahan, kenyamanan, dan ilmu pengetahuan akan segera menyeruak memikat Anda. Museum sebagai pusat sumber belajar selalu menyimpan cerita yang unik. Seperti museum yang ada di belakang saya ini, Museum Sonobudoyo. Museum ini bertugas untuk memamerkan hasil penelitian kebudayaan dari Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Seperti apakah koleksi Museum Sonobudoyo? Simak panorama berikut ini. Berawal dari penelitian dan penemuan dari Java Institute yang memusatkan penelitian di daerah Jawa, Madura, Bali, dan Lombok pada tahun 1919. Java Institute berfokus pada penelitian kebudayaan yang didirikan tahun 1919 di Surakarta, Jawa Tengah. Hasil penelitian yang pesat mendorong Java Institute untuk merencanakan pendirian sebuah museum di Yogyakarta yang disepakati pada Kongres tahun 1924. Hasil ini kemudian direalisasikan dengan pembentukan panitia pendirian museum pada tahun 1931 oleh Insinyur Karsten Siersten dan Kompenberg. Museum Negeri Sonobudoyo terletak di bagian utara alun-alun utara Keraton Yogyakarta, tepatnya di Jalan Trikora nomor 6 Yogyakarta. Museum ini berisi puluhan ribu benda bersejarah yang menggambarkan bentukan kebudayaan di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Penataan yang sangat apik membuat pengunjung betah berlama-lama mengagumi dan mempelajari peninggalan bersejarah dari para leluhur Indonesia. Mulai dari benda-benda prasejarah, benda-benda klasik, benda-benda peninggalan kerajaan Islam, sejarah pembuatan batik tulis, bermacam-macam wayang, bentuk dan furnitur rumah adat, dan yang mendapatkan tempat cukup luas adalah peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat replika Candi Bentar dan Bale tersendiri di bagian outdoor barat museum. Dengan bentuk yang sangat indah inilah mahakarya seniman pribumi di abad 14 Masehi. Dalam hal ini melalui instansi induk kami yaitu Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, itu bentuknya wajib kunjung museum. Ya, itu khususnya untuk anak SD sampai SLTA, dan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan itu berupa bus-bus, ada 4 bus ya, yaitu bus itu akan menjemput ke sekolah mereka, kemudian diajak ke museum-museum. Salah satu yang harus wajib dikunjungi adalah Museum Negeri Sonobudoyo. Bahkan modelnya begini Mbak, jadi kalau yang sekolah dari luar kota diajak mengunjungi museum yang ada di dalam kota, kemudian yang sekolah dari dalam kota diajak yang keluar kota. Dan itu istilahnya betul-betul gratis, justru diberi fasilitas juga pemandu. Jadi di dalam bis itu sudah ada pemandunya, kemudian juga makan siang dan snack. Terus kami juga dalam melaksanakan itu himbauan untuk supaya anak-anak, khususnya anak-anak sekolah maupun masyarakat untuk suka mengunjungi museum, juga ada namanya gelar wisata budaya. Itu setiap bulan Mei itu kami mengadakan lomba-lomba
yang berhubungan dengan anak-anak, misalnya antara lain permainan tradisional anak seperti gobak sodor yang sudah mulai langka kemarin kita adakan, dan ternyata anak-anak itu sangat tertarik meskipun sekarang mereka sudah sangat canggih dengan teknologi ya, tapi ternyata untuk gobak sodor itu mereka sangat tertarik, bahkan sampai panas-panasan itu mereka nggak peduli. Terus kemudian juga menggambar layang-layang itu, memberi warna itu ternyata juga kami sampai menyiapkan 400 buah layang itu masih kurang. Terus kemudian juga jelajah museum dan itu lomba akselerasi alih aksara dari tulisan Jawa ke Latin, kemudian Latin ke Jawa seperti. Dan itu ternyata juga di zaman sekarang anak-anak masih menguasai dan masih senang. Banyak yang bisa kita pelajari dari peninggalan para leluhur, terutama mereka telah unggul di zamannya, membangun peradaban dengan prestis dan kebanggaan yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia.